Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel Robert W. di Minute with God. Seperti biasa, menit-menit bersama Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, izinkan saya membagikan firman Tuhan. Firman ini sering kali mungkin kita dengarkan, kita baca, dan menjadi ayat favorit di dalam kehidupan kita. Yaitu mengenai hal pengabulan doa. Di Matius 7 ayat 7 sampai 11 ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Namun ada beberapa poin, ada beberapa hal yang harus kita mengerti, kita pahami apa perkataan Tuhan Yesus tersebut dalam hal pengabulan doa, tentang hal pengabulan doa ini. Jadi kita tidak bisa hanya mengambil ayat yang kita sukai saja, tapi di situ berurutan, berkaitan saudara, berkesinambungan. Dan ayat satu dengan ayat lainnya itu saling melengkapi. Baik, di sini dikatakan bahwa hal pengabulan doa itu seperti Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 7, di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sering kita hanya berhenti di ayat ini saja saudara. Itu sudah mewakili perasaan kita, mewakili harapan kita. Padahal ada selanjutnya ayat-ayat yang harus kita ketahui, yaitu ayat-ayat selanjutnya. Namun ada beberapa poin dulu yang saya ingin jelaskan kepada saudara. Di dalam ayat 7 ini, Matius 7 ayat 7 ini. Jadi poin yang pertama adalah mintalah, carilah, dan ketoklah. Itu artinya suatu hal yang harus kita lakukan terus-menerus, berkontinu, berkesinambungan. Jadi sampai sesuatu itu terjadi. Itu yang harus kita sadari dan harus kita lakukan. Jadi kita jangan hanya berhenti, minta, ketok, cari, selesai. Itu terus-menerus kita lakukan, saudara. Poin yang pertama yang harus kita pahami, kita harus melakukan suatu hal yang seperti Tuhan Yesus katakan. Carilah, ketoklah, mintalah, carilah, dan ketoklah. Itu yang harus kita lakukan terus-menerus. Seperti apa? Ini korelasinya seperti kisah di perumpamaan tentang hakim yang tak benar di Lukas 18 ayat 8. Di situ dikisahkan tentang seorang janda yang berhubungan, yang berkaitan masalahnya dengan seorang hakim. Di mana seorang hakim ini tidak. Saudara tahu pada saat itu kehidupan janda di saat itu, di zaman itu, ada seorang yang benar-benar merasakan bagaimana penindasan, bagaimana penderitaan, bagaimana mereka dipinggirkan, diabaikan, dan sebagainya, saudara. Jadi hak-hak dari seorang janda itu benar-benar ditindas. Sehingga si janda ini terus-menerus mendatangi. Di situ katakan dia mendatangi. Dia tidak, di situ katakan ia berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan dia selalu saya kasih tanda petik, selalu datang minta haknya dibela oleh hakim tersebut. Artinya apa? Selalu, saudara, itu dia lakukan selalu. Sampai haknya itu dibela. Sampai posisinya itu dibenarkan. Jadi korelasinya ada dengan kisah perumpamaan tentang janda di kisah hakim yang lalim atau hakim yang tidak benar. Itu juga yang Tuhan Yesus inginkan. Mintalah, carilah, dan ketoklah selalu. Selalu kita lakukan, saudara. Kalau saat ini belum terjawab, ya terus lakukan sampai something happen. Sesuatu terjadi. Haleluya. Amin. Hal yang kedua adalah kita harus percaya bahwa kita akan menerima jawaban itu
dari Tuhan. Jawaban doa itu dari Tuhan. Di Matius 7 ayat 8 mengatakan begini. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibuka. Jadi satu hal yang harus kita percaya, apa yang kita minta, apa yang kita cari, itu akan kita dapatkan, saudara. Dan ketika itu pintu selalu kita ketuk, suatu saat Tuhan pasti akan bukakan pintu itu, saudara. Haleluya. Ini poin yang kedua. Kita harus percaya. Itu memiliki makna, saudara, yaitu jangan bimbang. Ini korelasinya lagi. Korelasinya dengan Yakobus 1 ayat 6. Katakan di situ, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sama sekali jangan bimbang. Karena orang demikian, di Yakobus 1 ayat 6 sampai 7, karena orang demikian atau bimbang tersebut, janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita bimbang, saudara, jangan kita kira kita akan menerima sesuatu. Saudara tahu seperti ombak di lautan, dia hanya kesana kemari diombang-ambingkan oleh angin. Diombang-ambingkan oleh kebimbangan. Benar nggak Tuhan mengabulkan? Benar nggak Tuhan menyembuhkan? Benar nggak ya Tuhan itu memulihkan? Benar nggak ya Tuhan memberikan jalan keluar? Persoalan itu, persoalan saya hadapi begitu berat ya Tuhan. Benarkah Engkau ya Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan? Itu artinya kebimbangan, saudara. Jadi pada saat kita sudah melakukan hal yang kita wajib lakukan, yaitu meminta, mencari, meminta dan mengerti. Hal yang kedua, kita jangan bimbang. Kita harus percaya, itu pasti, saudara, Tuhan akan memberikan jawaban doanya. Itu sudah pasti. Karena di ayat 8 tadi katakan apa? Setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibuka. Haleluya. Kuncinya jangan bimbang. Amin. Haleluya, haleluya. Dan hal yang ketiga, saudara, ini tidak kalah penting. Di situ dikatakan di ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Itu artinya, saudara, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Amin. Bahkan Tuhan tahu sebelum kita meminta. Sebelum kita meminta, Tuhan tahu. Di Matius 6 mengenai hal berdoa, di situ katakan, Matius 6 ayat 8, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kesulitan kita. Bahkan Tuhan tahu keperluan kita, saudara. Jadi jangan kita menyangka bahwa Tuhan diam saja. Tuhan tidak mau tahu. Tuhan tidak pernah tahu. Oh no. Tuhan tahu sebelum kita meminta apa yang kita perlukan. Haleluya. Amin. Namun, saudara, namun ada satu hal yang harus kita mengerti, yaitu di ayat selanjutnya 11b. Ia memberikan yang baik. Ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini yang sering terlewati dan sering kita tidak mengerti dan salah paham kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan mengerti. Kok orang tua kita aja mengerti kok. Di situ katakan, kamu yang jahat aja mengerti kok apa yang diminta oleh anak-anakmu. Masa Tuhan memberi batu pada yang meminta roti?
dan memberi ular kepada yang minta ikan? No, no, saudara, saya berani katakan. Karena apa? Kalau kita aja yang tahu apa yang anak-anak kita perlukan, apalagi Bapa kita di surga, Tuhan semesta alam ini. Dia tahu, sangat tahu apa yang kita perlukan, namun Dia akan memberikan yang baik, atau lebih lagi saya katakan yang terbaik bagi kita yang memintanya. Ini saudara, satu hal lagi. Saudara dan saya harus tahu, Ia memberikan, pasti memberikan, tapi apa yang terbaik bukan menurut Anda, tapi menurut Tuhan. Bisa jadi itu adalah roti dan ikan yang tidak kita harapkan, tapi adalah roti dan ikan yang Tuhan berikan yang terbaik bagi kehidupan kita selanjutnya. Karena Tuhan tahu lebih daripada apa yang kita perlu. Jauh di depan saudara, apa yang kita perlukan, itu Tuhan sudah menyiapkan. Amin. Jadi yang terbaik. Jadi ketika doa-doa yang kita minta, kita panjatkan, Tuhan jawab dengan sesuatu yang sepertinya, bukan jawaban. Bukan seperti yang kita harapkan. Ketahuilah, itu adalah yang terbaik bagi hidup kita. Dan itulah yang kita perlukan untuk kita melangkah pada kehidupan selanjutnya. Haleluya, ngerti saudara? Yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut saya dan Anda. Amin. Jadi, tidak semua yang kita harapkan kita dapatkan. Tapi yang pasti, Tuhan akan memberikan yang terbaik, tepat sesuai dengan apa yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan, saudara? Kita tidak pernah tahu ke depannya nih apa yang kita perlukan. Tapi Tuhan sudah memberikan jawabannya. Hari ini atau kapan, sesuai dengan apa yang nanti kita perlukan. Haleluya, haleluya. Jadi ada 3 hal saudara mengenai hal pengabulan doa ini. Pertama adalah lakukan secara terus-menerus doa, usaha. Jangan jemu-jemu. Lakukan sampai sesuatu terjadi. Jangan sampai bosan. Kedua, saudara, kita harus percaya, jangan bimbang, bahwa Tuhan pasti akan memberikan jawabannya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan solusi bagi persoalan kita. Tuhan akan memberikan pertolongannya, tapi tepat pada waktunya nanti. Ketiga, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa Tuhan memberikan yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut pikiran saya dan saudara. Yang terbaik yang kita perlukan bagi kehidupan kita selanjutnya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara. Kiranya firman ini memberkati saudara dan saya. Tuhan memberkati. Shalom.